ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 12 Merangin, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta anak-anak sekalian. Semoga kita kelak dikumpulkan kembali oleh Allah bersama Rasulullah di surga. Amin. Allahumma amin. Karena surga itu diceritakan hanya di peristiwa Isra dan Mi'raj yang akan kita singgung nanti kejadian-kejadian ini. Monggo Mbak. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita sama-sama sholat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari Ali dan Rasulullah ini lagi duduk di bawah sebuah pohon. Ketika Rasulullah lagi santai dengan Ali di bawah sebuah pohon, Rasulullah melihat lebah di atasnya. Lalu sang lebah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suruh Ali untuk mengambil madu yang sudah aku siapkan. Kami semua tahu bahwasanya engkau pasti akan singgah di bawah pohon ini. Silakan suruh Ali mengambil madu yang sudah kami siapkan." Maka Rasulullah menyuruh Ali naik ke atas pohon mengambil madu lalu meminumnya. Kemudian Rasulullah bertanya ke lebah, "Wahai lebah, engkau ini kan makan dan mengkonsumsi dari berbagai macam bunga. Tapi kenapa hasilnya manis? Beda kalau kalian kan, kalau makan jengkol yang keluar bau, ya benar tak? Kalau makan pete yang keluar bau pete. Yang makan duren, keluarnya bau duren. Lah madu ini dia berbagai macam bunga yang dia konsumsi. Tapi kenapa hasilnya manis?" Lalu lebah berkata, "Ya Rasulullah, sebelum kami makan, mengkonsumsi apa yang kami makan, kami diperintahkan oleh Allah untuk berselawat dulu kepadamu. Makanya nak, sebelum belajar baca dulu selawat supaya hasil belajarnya bagus. Sebelum makan baca dulu selawat supaya hasil dari makan itu berbuah kebaikan. Sebelum tidur baca sholawat supaya hasil tidur itu menghasilkan kebaikan. Segala aktivitas awali dulu dengan sholawat supaya hasilnya seperti lebah yang menghasilkan madu. Daripada kalian tidak apa-apa boleh main HP, sebelum main HP baca sholawat supaya nanti yang diarahkan oleh Allah membuka yang bermanfaat. Maka manfaatkan segala aktivitas diawali dengan sholawat. Nah, pada kesempatan
pagi hari ini kita sudah mulai sholawat. Kita berdoa semoga hasil ini juga akan lebih baik seperti madu yang dikonsumsi oleh manusia yang memiliki manfaat yang banyak. Isra Mi'raj ini tidak lepas dari kisahnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu tidak bisa dilepaskan. Kalau kita hanya berbicara masalah Isra Mi'raj, kita akan mendapati keimanan yang kurang lengkap kalau tidak ditarik dari Nabi Adam. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini tidak lepas dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua nabi itu Mi'raj. Semua nabi itu mengalami dan dilakukan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tanya, Isra Mi'raj, pernah dengar kata-kata ini? Sering. Tahu artinya? Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram, di mana itu? Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjid yang pertama kali dibangun, siapa yang membangun? Malaikat. Kemudian Rasulullah dari Masjidil Haram kemana? Aqsa. Siapa yang bangun Masjidil Aqsa? Tidak tahu. Masjidil Aqsa ini langsung dinamakan oleh Allah seperti Allah menamakan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa ini masjid yang kedua dibangun oleh para malaikat. Pertama dibangun Masjidil Haram. Kalau orang sholat di sana pahalanya 100.000. Kalau dibanding kita sholat di Masjid Al-Muhajirin. Masjid Aqsa pahalanya 1000 kali lipat. Tapi ada keutamaan masjid ini. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa lalu keluar, itu dosanya belas habis total. Seperti bayi barulah lahir. Ini keutamaan Masjidil Aqsa. Makanya banyak orang-orang turis dari Indonesia ini yang pingin ke sana, meskipun masuk ke sana itu ketat. Ada sahabat saya ke sana 2019. Ketika dia masuk ke sana itu tidak boleh membawa apapun kecuali pakaian yang ada di badan untuk sholat. Kenapa? Dijaga oleh tentara Israel. Moto-moto tidak boleh. Semua di tas tinggal. Yang boleh cuma berjalan. Kalau bapak jalan kayak gini ke Masjidil Aqsa, itu kemungkinan tidak bisa balik lagi. Karena dikiranya teroris. Apalagi kalau Pak Agus Salim. Wah, ada jenggotnya. Namanya sudah Islam. Pakai jenggot, wah bisa-bisa ditangkap. Jadi masuk ke sana itu sudah pakai kaos kita, pakai kaos, pakai topi, seperti turis-turis umumnya. Lalu sholat di sana. Ini Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun setelah Masjidil Haram. Kalian harus tahu, orang Islam harus tahu sejarah dua masjid ini. Supaya apa? Supaya iman ini kuat. Kemudian oleh Nabi Adam, nah ini riwayat kedua, oleh Nabi Adam dibangun. Jadi malaikat itu di atas perintah Allah kasih tanda lebar Masjidil Aqsa ini dari sini ke sini ke sini ke sini, dikasih tanda. Kemudian Nabi Adam bangun Masjidil Aqsa. Pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dulu, itu diperbaiki oleh Nabi Nuh. Tapi setelah Nabi Nuh mengalami banjir, masjid ini hancur, tidak tersisa.
Tapi tandanya masih ada. Sampai kepada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kan pertama hidup di Palestina. Dibangun, diperbaiki oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim setelah meninggalkan istrinya, beliau ke Makkah juga memperbaiki fondasi Masjidil Haram karena kena banjir zaman itu, zaman Nabi Nuh. Berarti Nabi Ibrahim ini punya jasa besar dalam membangun dua masjid ini. Makanya Nabi Ibrahim itu digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah. Bapaknya para nabi. Jadi nabi di bawahnya itu keturunan Nabi Ibrahim semua. Yang dari Bani Israel sampai Isa, Yahya, Musa, Sulaiman itu dari keturunan Ishak. Muhammad dari keturunan Ismail. Pada zaman Nabi Sulaiman, Masjidil Aqsa ini diperbaiki lagi. Besar. Setelah memperbaiki Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman minta kepada Allah 3 permintaan. Salah satu permintaannya yang Bapak sebutkan tadi. Ya Allah, siapapun yang sholat di Masjidil Aqsa ini, maka ampunilah dosanya seperti bayi baru lahir. Maka anak-anak, daripada kalian nanti mudah-mudahan ada rezeki ya. Nah, paling tidak tuju 2 masjid ini dulu sebelum melanglang buana ke dunia. Karena basis kita ini iman. Kita harus mempelajari sejarah dua masjid. Kemudian setelah zaman Nabi Sulaiman diperbaiki sampai dengan zaman Nabi Isa kurang lebih 200 tahun menjelang kelahiran Nabi Muhammad, masjid ini diserang oleh bangsa Babilonia, hancur. Nah, setelah itu di zaman Umar bin Khattab, kenal ya Umar bin Khattab ya? Umar bin Khattab itu salah satu manusia yang tegas, punya pendirian. Diperbaiki. Sampailah setelah khalifah-khalifah selanjutnya sampai zaman sekarang Masjidil Aqsa masih tetap berdiri. Masjid tertua nomor 2 di dunia. Jadi kalian harus paham, perhatikan di akhir pengajian ini akan Bapak buka pertanyaan. Insya Allah ada door prize. Entah itu dari kepala sekolah atau guru atau dari Bapak. Kenapa? Karena ini sejarah. Ya, sejarah. Ini sejarah masjid pertama. Karena namanya Isra Mi'raj ini, nah itu tidak bisa tidak lari dari 2 masjid ini. Nah, kita kembali ke Nabi Adam. Itu Isra, perjalanan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu dalam bahasa Arab tangga. Ma'arij, tangga-tangga. Makanya nanti ketika terjadi Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu melalui tangga-tangga langit. Nanti kita akan terbuka keimanan kita di perjalanan ini. Tangga-tangga. Jadi perjalanan naik kendaraan tangga melalui tangga-tangga. Makanya semua nabi itu Mi'raj. Semua nabi itu naik ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bedanya, nabi yang lain itu hanya ruh, tapi Nabi Muhammad jasad dan ruhnya yang lain itu bedanya. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad. Nanti di akhir ini kalian akan membayangkan betapa hebat dan agungnya sosok bernama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sampai setelah ini kalian tidak merasa cinta kepada Nabi Muhammad, koreksi dulu hati.
Nabi Adam pertama mi'raj ke langit. Kapan Nabi Adam mi'raj? Nabi Adam itu mi'raj begitu Nabi Adam disuruh turun dari surga. Diusir lah bahasa kita nih ya, diusir dari surga. Nabi Adam tersungkur, jatuh sujud kepada Allah, berdoa selama 40 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saat itu Nabi Adam dimi'rajkan oleh Allah, ruhnya ke langit. Nanti kita juga bisa mi'raj. Kita juga bisa mi'raj. Amin Allahumma amin. Apa yang harus kita perbaiki nanti? Itu Nabi Adam. Kemudian Nabi Ibrahim. Tidak semua nabi Bapak sebutkan yang penting-penting saja, karena ada kaitannya nanti dengan mi'rajnya Rasulullah. Nabi Ibrahim, kapan Nabi Ibrahim mi'raj? Ketika dilempar ke dalam api. Kalian bayangkan enggak seberapa besar apinya Nabi Ibrahim yang membakar Nabi Ibrahim? Itu Nabi Ibrahim dibakar selama 40 hari. Coba bayangkan, kayu bakarnya sebesar apa? Nah, kalian pernah api unggun ya? Nah, kayu bakarnya besar. Berapa jam tahan apinya? Berapa jam? 5 jam. Ini 40 hari, bayangkan. Sebesar apa? Terus Nabi Ibrahim itu gimana dimasukkan ke dalam apinya? Kalian tahu nggak zaman dulu itu buat kayak ketapel itu apa? Diikat badannya, kemudian diikat, ditarik lagi. Dilepas. Terbang. Kebayang nggak? Melempar Nabi Ibrahim itu seperti itu. Kenapa? Tidak berani dekati sumber api, saking besarnya api itu. Coba bayangkan 40 hari api itu menyala, sebesar apa? Begitu sampai di situ api, itu sebelum sampai malaikat itu pada datang, malaikat Jibril pertama. Ibrahim, mau nggak saya bantu? Kata Ibrahim, tidak. Malaikat yang lain datang ingin bantu Nabi Ibrahim. Tidak. Jawaban Ibrahim apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja menjadi penolong. Itu bedanya manusia. Seorang nabi bernama manusia dengan malaikat. Itu kalau malaikat itu udah pada habis tuh manusia saat itu. Karena saking geramnya melihat kelakuan manusia zaman Raja Namrud. Mungkin saat itu pada manusia udah pada dihantam oleh para malaikat. Tapi jiwa manusia bernama Ibrahim, dia tenang, tidak balas. Kalau malaikat sudah dibalas. Kenapa? Nampak dari janji malaikat, ya Ibrahim, apa yang bisa saya bantu? Ingat kasus Rasulullah diserang di Taif. Malaikat penjaga gunung Taif itu sampai geram menawarkan jasa. Sampaikan ya Jibril, andai kata Muhammad menyuruhku untuk membalikkan gunung ini kepada penduduk Taif, niscaya akan aku balikkan mereka sampai punah. Karena geramnya malaikat melihat kelakuan yang memusuhi para utusan Allah. Tapi Nabi tidak, dia punya hati yang bersih. Itu bedanya kenapa manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ini, karena dia punya hati yang bersih. Malaikat tidak mampu jadi khalifah. Malaikat tidak mampu untuk menghidup di dunia, di bumi ini. Kenapa? Karena bumi ini hanya mampu dikelola oleh manusia. Itu Nabi Ibrahim. Maka saat itulah Allah berfirman, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itulah pertama kali api yang fungsinya panas jadi dingin. Panas menjadi dingin. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas. Nabi Ibrahim merasakan kayak dalam ruangan AC. Makanya sampai sekarang para ilmuwan dari ayat ini itu menciptakan AC. Bagaimana sumber panas menjadi dingin? Itu dari ayat ini. Gitu kan? Bagaimana api yang tadi panas bisa mendinginkan Ibrahim? Bagaimana sumber listrik yang panas
itu bisa menghasilkan dingin. Dari ayat ini oleh para ilmuwan dikaji. Masa sih yang panas itu bisa dingin? Buktinya asin. Itu Nabi Ibrahim Mi'raj ketika di dalam api. Setelah 40 hari dibakar, keluar. Kaget, stres rajanya. Kok tidak mati ini orangnya? Itu atas dosa Allah. Saat itu Nabi Ibrahim Mi'raj ke mana? Ke langit. Yang ketiga Nabi yang Bapak angkat di sini dari sekian banyak ini 3 saja. Musa. Nabi Musa. Kapan Nabi Musa ini Mi'rajnya? Nah, inilah Nabi Musa Mi'raj yang paling banyak. Nanti Nabi Musa ini di dunia ketemu lagi nanti di langit dengan Nabi Muhammad. Agak panjang di sini. Nabi Musa itu Mi'raj itu dikisahkan ketika beliau pingsan, sujud. Musa ini salah satu nabi yang Allah titipkan kalam Allah kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-A'raf ayat 143. Nih,